apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Winda Dimi Harja bisa kembali menemani Anda di ABN Talk Show. Nah, saya izin lepas maskernya ya, karena kita semua di sini sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan tentunya di antara saya dan narasumber juga sudah terdapat plexiglass yang akan membuat bincang-bincang kita lebih aman lagi. Nah, dalam rangka menyambut Hari Air Sedunia, hari ini di ABN Talk Show kita akan membahas sebuah produk yang berhubungan dengan air. Ini adalah produk terbaru dari LC Tech Germany, namanya adalah Freestyle Sana. Nah, apakah itu? Langsung saja sudah hadir bersama kita kali ini di ABN Talk Show Bapak Lucky Pratama selaku produk spesialis dari LC Tech. Pak Lucky, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Mbak Wina. Izin sebelumnya saya mengulang kesempatan. Ya. Nah, Pak Lucky, ini tadi saya sudah mention sebuah produk. Ya, namanya Freestyle Sana. Ya. Kalau saya jujur baru mendengar nih Freestyle Sana. Ini berhubungan dengan air. Nah, alat seperti apa sih Pak? Ini tuh Pak? Ya, jadi Mbak Wina dan sahabat ABN, alat Freestyle Sana adalah sebuah alat dari LC Tech yang bekerja secara otomatis untuk analisis air. Alat ini cocok digunakan untuk sampel yang jumlahnya besar. Misalnya kita uji pada sumber mata air, air sungai, danau, dan lain-lain. Oh gitu ya Pak Lucky ya. Jadi alat yang satu ini fokusnya untuk analisis air. Betul. Nah, untuk yang dianalisanya ini biasanya apa saja nih Pak? Ya, jadi untuk analisa ini biasanya ada 3 parameter Mbak yang menentukan kualitas air. Yang pertama itu adalah parameter kimia, yang kedua parameter fisik, dan yang ketiga ada parameter biologi. Oh, oke. Jadi ada 3 yang betul, 3 parameter yang biasanya dilakukan ya untuk diuji kualitas air. Oh, oke. Jadi ada 3 parameter yang bisa dianalisa menggunakan alat Freestyle Sana ini. Nah, Pak Lucky boleh dijelaskan nggak sih dari ketiga parameter itu apa saja sih lebih detailnya? Ya. Jadi untuk parameternya sendiri yang pertama ada parameter fisik. Biasanya parameter fisik itu kita melihat dari warna, bau, dan kekeruhan air. Sedangkan untuk parameter kimia itu berdasarkan dengan derajat keasaman atau pH dan zat-zat kimia yang ada di air. Misalnya adalah asam nitrit, amonia, sulfat, dan sebagainya. Sedangkan untuk parameter biologi kita itu harus tahu ada atau tidaknya mikrobiologi atau patogen seperti bakteri E. coli seperti itu. Oke, jadi ternyata cukup banyak sekali ya gitu perimeter yang perlu kita perhatikan untuk menentukan apakah kualitas air itu baik atau tidak ya Pak Lucky ya. Karena seperti kita ketahui juga sekarang air bersih itu menjadi satu hal yang cukup mulai langka. Betul sekali. Ya. Jadi kasihan sekali ya gitu. Mungkin nanti anak cucu kita di masa-masa mendatang akan sulit sekali untuk mendapatkan air yang berkualitas. Betul, gitu ya Pak Lucky. Kayak gitu ya Bu ya. Nah iya, nah tentunya untuk mengetahui air yang berkualitas atau tidak, ini apakah bisa diuji dengan menggunakan alat Freestyle Sana ini Pak? Ya, tentu saja bisa ya Mbak ya. Dan fungsi selanjutnya dari alat ini, dia juga bisa kita gunakan untuk analisis pencemaran pestisida dalam air. Nah, seperti yang kita tahu ya Mbak ya, Indonesia sendiri memiliki lahan pertanian yang sangat luas, begitu juga dengan perkebunannya. Dan hal itu dimungkinkan juga terjadinya pencemaran oleh pestisida yang digunakan secara berlebihan oleh petani, seperti itu. Oke, jadi karena pencemaran pestisida juga sebenarnya itu bisa merambat kemana-mana ya Pak Lucky ya? Betul, salah satunya bisa masuk ke sungai. Seperti yang kita tahu juga banyak ya terjadi pencemaran sungai ya. Salah satunya mungkin yang bisa kita ambil contoh sungai yang dibilang cukup kotor di Indonesia itu Sungai Citarum. Itu selain pestisida mungkin limbah industri. Ya, betul. Limbah dari manusia sendiri yang mungkin membuang sampah sembarangan gitu ya Pak Lucky ya. Untuk informasi juga Mbak Wina, ada fakta yang cukup menyedihkan. Yang seperti yang kita tahu, negara Indonesia adalah negara yang cukup luas. Setidaknya ada 5.500 sungai. Ironisnya, ada sekitar 59% sungai itu sudah tercemar berat. Sedih ya? Wah, sedih sekali sih Pak Lucky. Apalagi di sungai itu juga ada beberapa ikan, seperti mungkin ikan patin, ikan mujair, ikan nila, yang itu juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ketika air sungai tercemar,
mengandung pestisida, dimakan oleh ikan dan ikannya dimakan oleh manusia, itu berarti mengandung zat karsinogenik ya Pak Luki ya, dan bisa mengakibatkan kanker ya. Betul Mbak. Jadi lambat laun zat-zat tersebut akan terakumulasi ke dalam tubuh kita dan lama-kelamaan akan menyebabkan kanker seperti yang Mbak bilang. Nah, Bahaya sekali semakin ya. sedih ketika kita membandingkan dengan negara maju loh Pak Luki. Iya. Kalau di negara maju ya, itu air aja, itu tidak perlu kita rebus lagi atau mengkonsumsi air Betul. kemasan. Iya. Mereka itu sudah bisa langsung meminum air dari keran ya, tap water gitu, langsung diminum tanpa perlu dimasak. Kapan ya kira-kira nih Indonesia bisa seperti itu ya Pak Luki ya? Iya. Nah tentunya juga perlu diperbaiki dengan kualitas air Betul. yang baik dan juga bagus gitu ya, biar lebih aman dikonsumsi. Nah kalau tadi kita bahas tentang kandungan pestisida di dalam air, selain itu dari Freestyle Sana sendiri ini bisa menganalisa apa lagi nih, kandungan apa lagi yang ada di dalam air yang bisa dicek nih Pak? Ya, jadi selain untuk analisa pestisida, alat ini juga kita bisa gunakan untuk analisa residu obat dan pencemaran yang disebabkan oleh pemanis buatan, Mbak. Pemanis buatan, Betul. tunggu sebentar nih, pemanis buatan bisa mencemarkan air. Itu Betul. bagaimana ceritanya, perjalanannya gimana caranya nih Pak bisa ada di air nih pemanis buatan? Ya, jadi yang kita mungkin yang tidak banyak kita ketahui yang Mbak ya, pemanis buatan itu ada beberapa zat yang tidak dapat dimetabolisme oleh tubuh kita. Artinya tubuh kita itu harus mengeluarkan si zat tersebut. Nah, setelah kita keluarkan kan nantinya zat tersebut akan tertampung ya pada penampungan limbah cair ya, seperti itu. Kita sendiri di Indonesia sudah ada semacam pabrik atau tempat pengolahan limbah cair yang Mbak ya. Tapi kebanyakan tempat tersebut gagal untuk menghilangkan zat-zat tersebut. Jadi yang nantinya si zat tersebut akan masuk ke dalam air tanah kita sehingga pencemaran air pun tidak akan terelakkan gitu. Oh, saya pikir nih Pak Luki, pemanis buatan yang terdeteksi itu dikeluarkan dari limbah pabrik gitu. Ternyata justru itu adalah yang dikeluarkan oleh manusia ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi produk-produk di luar sana kan tentunya banyak yang mengandung pemanis buatan. Ketika dikonsumsi oleh manusia ternyata dikeluarkan dari tubuh kita dan masuk mungkin ya ke air tanah, ternyata itu tidak terurai. Justru itu pemanis buatan masih ada kandungannya. Betul. Ya, itu dapat mencemari juga ya Mbak ya. Makanya dengan alat kita bisa analisis hal tersebut, pencemaran tersebut. Nah Pak Luki, selain alat ini kegunaannya juga cukup banyak nih ya Pak Luki ya. Itu keunggulan lainnya ada apa aja sih Pak dari Freestyle Sana ini? Jadi untuk keunggulan sendiri Mbak, yang pertama alat ini adalah fully otomatis. Yang artinya dapat kita operasikan selama 24 jam dan 7 hari per minggu. Full kita bisa gunakan dalam waktu itu. Keunggulan selanjutnya, sekali running kita bisa langsung running 24 sampel. Artinya cukup banyak yang Mbak untuk sekali running dalam satu alat. Keunggulan selanjutnya, alat ini dapat kita tambahkan aksesoris atau modul evaporator yang berfungsi untuk memekatkan sampel agar hasil analisisnya lebih baik lagi Mbak. Dan yang terakhir, alat ini mudah digunakan dan fleksibel. Artinya tanpa perlu training khusus, user bisa menggunakan alat ini. Karena alat ini sudah menggunakan software canggih sehingga tinggal pengoperasiannya melalui PC saja. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari alat ini nih Pak Luki. Tapi biasanya untuk penggunaan alat Freestyle Sana ini dipakai di mana saja sih Pak Luki? Jadi alat ini cocok digunakan misalnya di Pusat Pengendalian Limbah, PDAM, Kementerian Lingkungan Hidup, maupun di lab-lab service yang menerima jasa penerimaan sampel untuk analisis air. Seperti itu Mbak. Kalau sahabat ABN nih pengen tahu lebih lanjut lagi mungkin ingin tanya-tanya seputar Freestyle Sana ini kira-kira bisa menghubungi kemana nih Pak Luki? Ya, dengan senang hati kami siap membantu. Sahabat ABN bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini. Nah, baik kalau gitu sahabat ABN silakan langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Nah, tidak terasa kita sudah hampir menuju penghujung acara nih.
Pak Lucky. Ya, penjelasannya sudah sangat-sangat lengkap. Dan sekarang waktunya kita akan bagi-bagi hadiah untuk Anda sahabat ABN. Seperti biasa, Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Kita akan bagikan voucher OVO untuk Anda nih sahabat ABN. Untuk yang bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Pak Lucky. Pak Lucky, pertanyaannya apa nih? Ya, jadi sahabat ABN, untuk pertanyaannya, sebutkan minimal 3 parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air. Oke, 3 parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air. Ya, mudah sekali. Kalau Anda menyimak dari awal sampai dengan akhir, pasti tahu jawabannya. Nah, langsung saja sahabat ABN, silakan Anda langsung ketik jawabannya, tulis jawabannya di kolom komentar dari Instagram @abntoday. Dan jangan lupa untuk tag teman Anda sebanyak mungkin. Oke? Nah, sahabat ABN, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara dari ABN Talk Show kita hari ini. Pak Lucky, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak. Semoga sehat selalu Pak Lucky ya. Ya amin, sehat-sehat selalu juga. Dan tentunya sahabat ABN, saya juga mendoakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Kalau begitu saya Winadi Miharja, mewakili kru dari ABN Talk Show pamit. Sampai kita ketemu lagi di ABN Talk Show minggu depan. Bye-bye.